Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian kerja baku, kikir, dan ragum. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang pengertian kerja baku dan kikir maupun ragum, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salman dari Universitas Sarjana Budaya Tata Mahasiswa Fakultas Teknik dan Prodi Teknik Industri. Nah, di sini sudah ada NIM saya 2018-21-20-78. Nah, di sini juga ada kelasnya, kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kerja bangku. Nah, pengertian kerja bangku di sini adalah pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembuatan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan dengan mesin dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja kerja. Kerja bangku meliputi pekerjaan yang bisa atau dapat dilakukan di atas meja. Nah, contohnya di sini ada menggiring dan mengetap, menggerinda, melukis, menandai, menggergaji, menekuk, mengebor, dan pekerjaan sejenisnya. Nah, untuk yang kedua, di sini ada pengertian kerja kikir. Kerja kikir di sini menjelaskan salah satu alat yang paling penting dalam pekerjaan kerja bangku. Nah, kikir di sini memiliki batang baja yang mempunyai gigi pemarut yang bahan dasarnya dibuat dari bahan baja karbon yang tinggi. Adapun fungsi dari kerja kikir di sini utama dari kerja kikir adalah untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang. Nah, suatu bidang membuat rata dan menyikul antara bidang satu dengan bidang lainnya. Pembuatan rata dan sejajar, membuat bidang-bidang terbentuk, dan sebagainya. Ukuran panjang sebuah kikir adalah sepanjang badan ditambah dengan tangkainya. Nah, di sini ada pengertian dari kerja ragum. Nah, sedangkan ragum di sini penjelasan dari ragum adalah alat untuk menjepit benda kerja. Untuk membuat rahang ragum dilakukan dengan cara memutar rangkai atau tuas. Pemutaran ke arah kiri berlawanan arah jarum, sehingga batang belulir akan menarik landasan tidak tetap pada rahang tersebut. Nah, demikian pula sebaliknya untuk pekerjaan pengikatan benda kerja, tangkai pemutar diputar ke arah kanan, searah jarum jam. Nah, di sini juga ragum mempunyai fungsi, yaitu untuk menjepit benda kerja secara kuat dan benar. Artinya, penjepitan oleh ragum tidak boleh merusak benda kerja. Biasanya digunakan untuk menjepit benda kerja pada kerja mengikir, memahat, yang lainnya. Umumnya terbentuk dari besi, tuang, atau baja dan tempat. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Kilhaya dari kelas G dengan NIM 2018-012-087. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jangka, meja perangka, dan penitik. Yang pertama akan saya jelaskan adalah jangka. Jangka. Nah, di sini jangka digunakan untuk melakukan pengukuran pada benda kerja. Pertama, cek dahulu kondisi dan kepresisian jangka sorong tersebut dengan posisi 0 di bawah sejajar dengan 0 yang ada di atasnya. Seperti ini. Jika posisi 0 atas dan bawah tidak sejajar, berarti jangka yang Anda gunakan telah rusak atau tidak dapat digunakan lagi. Nah, sekarang kita coba melakukan pengukuran pada benda kerja. Terlebih dahulu pastikan bidang benda kerja yang akan diukur bersih, sehingga kita dapat mendapatkan hasil yang lebih presisi. Benda kerja dijepit seperti ini dan diatur posisinya, dicopot, dan kita lihat. Ini posisi 0 bagian bawah berada pada 50. Jadi kita tulisnya 50 karena posisi 0-nya melebihi dari angka 50, maka kita kasih koma. Selanjutnya, kita lihat posisi angka yang paling sejajar. Di sini yang paling sejajar itu angka 5. Jadi kita tulis 5. Jadi 50,5 mm. Setelah jangka sorong, selanjutnya yang kedua yaitu meja perata atau surface table. Meja perata ini merupakan meja yang berfungsi untuk menguji kerataan permukaan sebuah benda. Selain itu, digunakan untuk meletakkan benda kerja serta alat-alat gambar. Meja perata terbuat dari besi tuang, keramik, atau batu granit. Permukaan meja datar ini jangan sampai rusak atau cacat, sehingga hasil lukisan atau hasil pekerjaan tetap baik. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah penitik. Yang pertama, penitik pusat. Penitik pusat adalah penitik yang sudutnya besar 90 derajat. Penitik jenis ini akan menimbulkan luka yang lebar pada benda kerja. Penitik pusat biasanya digunakan untuk membuat tanda, terutama untuk pengeboran. Karena sudut penitik ini besar, maka tanda dibuat dengan menggunakan penitik ini akan dapat mengarahkan mata bor supaya tidak berpindah tempat pada saat pengeboran berlangsung. Yang kedua ada penitik garis. Penitik garis adalah suatu penitik di mana sudut mata penitiknya sebesar 30-60 derajat. Dengan sudut yang kecil ini, maka ia dapat menghasilkan suatu tanda yang tipis. Penitik garis sangat cocok digunakan untuk membuat tanda-tanda batas pengerjaan pada benda kerja. Tanda-tanda batas tersebut dapat dihilangkan pada waktu finishing atau pengerjaan akhir. Tanda yang tipis dan jelas sangat diperlukan agar tidak menimbulkan bekas setelah selesai finishing. Yang ketiga ada penitik otomatis. Cara pemakaian penitik otomatis ini sebenarnya sama dengan jenis penitik pusat dan penitik garis. Hanya pada penitik otomatis ini ada perbedaan dengan kedua jenis penitik sebelumnya, yaitu pada konstruksinya. Pada bagian badan penitik otomatis terdapat rongga, di mana pada rongga tersebut dipasangkan kepala baut yang bergerigi serta mempunyai pegas. Jika penitik ini ujungnya ditekan pada benda kerja, maka pegas akan meregang dan tidak sampai pada batasnya, pegas akan lepas kembali, sehingga kembali pada posisi semula. Dengan lepasnya pegas tersebut, maka akan menekan pada benda kerja dan timbullah tanda pada benda kerja. Besar tanda yang dibuat tergantung dari besar suatu mata penitik itu sendiri. Berikut
Cara menggunakan penitik. Pertama, pegang penitik dengan tangan kiri dan tempatkan pada benda kerja. Penitik harus tegak lurus dengan benda kerja. Penitik dipukul perlahan dengan menggunakan palu 1 kali, serta periksa posisinya. Jika sudah tepat, baru dipukul dengan kuat, agar didapatkan titik yang jelas, dengan syarat jangan terlalu keras. Berikut cara menggunakan penitik. Letakkan benda kerja pada meja, kemudian pukul penitik 1, dicek 1 atau 2 kali. Dan kita lihat, ini hasilnya. Ini berfungsi untuk memudahkan pada saat pengeboran agar tetap lurus. Sekian dari saya. Salam. Perkenalkan, nama saya Putri Lia Agustin. Di sini saya akan menjelaskan penggores, mistar baja, dan height gauge. Penggores adalah suatu alat yang digunakan untuk membuat tanda berupa garis. Pada umumnya, pada permukaan logam dan baja terbuat dari bahan yang keras, dan bahan tersebut haruslah lebih keras daripada bahan pada benda kerja yang akan digores. Penggores dibuat runcing dan tajam membentuk sudut 20 derajat sampai 25 derajat. Macam-macam penggores. 1. Penggores sederhana. 2. Penggores dengan salah satu ujungnya bengkok. 3. Penggores yang ujungnya dapat diganti-ganti. Mistar baja. Mistar baja terbuat dari bahan baja tahan karat, biasa dipergunakan pada kerja plat. Tanda ukuran dalam milimeter atau inci, yang mana merupakan standar internasional. Mistar baja ini digunakan untuk membuat garis lurus. Penggores digunakan bersama mistar baja. Tekan mistar baja dengan kuat pada benda kerja. Posisikan miring ke arah penggores. Digerakkan lalu goreslah benda kerja sekali gores. Height gauge adalah alat ukur untuk ketinggian. Pertama, kita harus bersihkan dulu alat ukurnya. Kemudian, pasang rahang ukur dan penyambung pada height gauge. Lalu putar scroll hingga menyentuh permukaan meja perata. Kalibrasi dial indikator atau jarum ke angka 0. Kalibrasi counter. Putar scroll hingga pengatur menyentuh permukaan ukur. Kemudian kalibrasi dial dan center. Lalu putar scroll hingga penggores pada ketinggian yang diinginkan. Kunci dan didapatkan hasil pengukuran. Kalibrasi kembali height gauge dengan meja perata. Putar scroll pada ketinggian yang diinginkan. Kemudian putar benda kerja untuk menggores. Lalu putar kembali scroll hingga penggores pada ketinggian yang diinginkan. Hasil penggores telah diperjelas dengan tinta pulpain. Perkenalkan, nama saya Imam Muddin, NIM 20140120031. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa peralatan yang digunakan pada saat kerja bangku, dan juga akan membahas cara penggunaan dari gergaji. Yang pertama ada gergaji. Gergaji merupakan sejenis alat yang digunakan untuk memotong benda kerja. Mata gergaji berbentuk gerigi, dan bentuk gigi gergaji tergantung pada bahan yang dipotong, misalnya besi atau logam. Gergaji besi dengan fungsi untuk menggergaji lapisan besi atau besi tipis. Karena bentuknya yang demikian beda dengan gergaji kayu, gergajinya yang kecil dan ujung depan dan belakangnya ada pemontir yang gunanya untuk mengencangkan dan menggendorkan gergaji besi. Gergaji besi terdiri dari sengkang,
dan daun gergaji. Sengkang merupakan pegangan untuk menggergaji, sedangkan daun gergaji ada yang mempunyai gigi berbentuk lurus dan berbentuk zigzag. Yang kedua ada chaff atau stem. Stempel ini terbuat dari baja paduan yang tidak dikeraskan karena sifatnya harus ulet dan cukup keras untuk bisa mengalahkan benda yang distempel. Stempel adalah alat yang digunakan untuk mencetak angka-angka atau huruf pada benda kerja. Stempel digunakan untuk menandai atau memberi identitas suatu benda kerja yang terbuat dari logam. Stempel ini juga dapat digunakan sebagai tanda atau sebagai tanda untuk pemotongan benda kerja. Yang ketiga ada pahat. Pahat merupakan peralatan yang sangat penting dalam kerja bangku. Peralatan tersebut merupakan peralatan pokok untuk membuat celah sambungan, melubangi, dan membentuk benda kerja. Pahat ini untuk membuat celah dan melubangi harus dipukul dengan palu. Bentuk ujung pahat disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan cara penggunaannya. Berikutnya yaitu teknik menggergaji. Pertama yang perlu diperhatikan adalah pemilihan gergaji. Pilihlah pisau gergaji yang benar agar sesuai dengan bahan yang harus dipotong. Berikutnya yaitu memilih jumlah gigi yang benar per inci, yaitu 25,4 mm. Material bahan yang akan dipotong harus ditandai dengan hati-hati. Ini biasanya menggunakan alat lain seperti siku, busur, dan penggores. Satu tangan memegang gagang gergaji tangan. Perhatikan bagaimana jari telunjuk digunakan untuk menopang pegangan dan juga menunjuk ke arah pemotongan. Tangan satunya memegang bingkai di dekat sayap-sayap. Pemotongan atau penggergajian harus dilakukan dekat tangan rahang ragum dan tidak lebih dari 10 mm. Ini memastikan bahwa logam tidak melanturkan atau membengkokkan di bawah kekuatan gergaji besi dan gerakan penggergajian. Berikutnya yaitu langkah-langkah penggergajian. Pertama yaitu letakkan pisau terhadap bahan. Yang kedua yaitu tarik kembali ke arah Anda. Tarik gergaji ke arah Anda, aplikasikan sedikit tekanan ke bawah dalam satu pukulan panjang dan lambat. Meskipun pemotongan gergaji pada dorongan struk, beberapa goresan pertama harus dilakukan dengan menarik pisau ke arah Anda. Tindakan ini memungkinkan tindakan penggergajian lebih lembut untuk mengurangi luka. Begitu potongan pertama dibuat, berikutnya harus menerapkan tekanan pada pukulan dorong dan sedikit bebas pada pukulan balik. Meskipun memiliki kedua tangan di gergaji, hanya harus mendorong gergaji dengan tangan dominan atau yang memegang gagangnya. Gunakan tangan Anda yang lain hanya untuk memandu gergaji dan tetap pada jalurnya. Langkah ketiga yaitu kecepatan pemotongan. Begitu potongan pertama dibuat, maka berikutnya bisa meningkatkan kecepatan dan melihat irama yang tetap.
Jangan memotong terlalu cepat, karena hal ini bisa menyebabkan pisau memanas dan menjadi tumpul dengan cepat. Sekitar 1 struk per detik adalah ritme yang bagus untuk dipelihara. Semakin keras bahan yang dipotong, semakin lambat ritme struk penggergajian normal kecepatan. Semakin keras bahan yang dipotong, semakin lambat ritme struk penggergajian. Normal kecepatan satu ayunan pemotongan sama dengan kurang lebih 1 detik. 1 menit sama dengan 60 struk ritme ayunan. Demikian dari saya, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Vijay Purnama, NIM 2018 012068. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penyiku, tap, senai, dan teknik mengikir. Penyiku adalah siku-siku yang digunakan untuk menyiku benda kerja. Siku-siku geser digunakan untuk mengetahui kesikuan atau pembanding kesikuan sudut yang tidak membentuk 90 derajat. Sedangkan siku-siku dipergunakan untuk mengetahui sudut yang dibentuk adalah 90 derajat dan digunakan untuk membantu penggores dalam menggores benda kerja dan untuk mengetahui sudut yang dibentuk adalah tepat 90 derajat pada benda kerja. Tap ulir. Tap adalah suatu alat potong yang dapat digunakan untuk membuat ulir dalam baik secara manual dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan mesin. Selain untuk membuat ulir dalam yang baru, tap dapat juga digunakan untuk memperbaiki ulir dalam yang rusak serta memperbesar ulir dalam yang sudah ada, di mana ulir dalam tersebut mengalami kerusakan yang parah atau ulir lama tersebut sudah gundul. Senai adalah alat yang digunakan untuk membuat ulir luar pada sepotong besi bulat atau untuk memperbaiki ulir yang sudah rusak. Seperti contoh di video berikut ini. Pengertian teknik mengikir. Mengikir adalah salah satu kegiatan meratakan permukaan benda kerja hingga mencapai ukuran, keratan, dan kehalusan tertentu dengan menggunakan kikir yang dilakukan dengan tangan. Dalam hal ini, untuk mendapatkan hasil pengikiran yang presisi dan maksimal, diperlukan pemahaman tentang jenis dan karakteristik kikir sebagai alat peraut atau pengikis, dan teknik-teknik mengikir yang baik. Selain itu, pekerjaan mengikir juga diperlukan tenaga yang kuat dan harus telaten, ulet, dan teliti. Dengan demikian, pekerjaan mengikir dapat dikatakan sebagai dasar keterampilan untuk pembentukan seseorang menjadi praktisi permesinan yang profesional dan handal. Nama saya Abu Aswad, NIM 2018 012052. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat bermanufakturan. Yang pertama adalah gunting. Gunting ini adalah gunting manufaktur, biasanya digunakan untuk memotong benda-benda yang terbuat dari baja atau benda-benda yang lain. Yang kedua adalah palu. Palu digunakan sebagai alat untuk memukul paku atau memukul benda-benda manufaktur lainnya. Biasanya palu ini digunakan oleh tukang-tukang untuk membuat peralatan seperti lemari, meja, dan peralatan manufaktur lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah mesin bor. Mesin bor ini digunakan untuk membuat lubang, seperti video sebelumnya yang sudah dijelaskan. Bor ini memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai
untuk memutar baut atau yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah benda jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur peralatan manufaktur, seperti mengukur alat pemotongan atau mengukur benda kerja yang akan dipotong. Cara membacanya cukup mudah. Lalu yang selanjutnya adalah plat. Plat biasanya dipakai untuk membuat membuat peralatan plat motor. Ini adalah contoh dari benda jangka sorong, dan ini adalah contoh benda palu, dan ini adalah contoh benda plat, yaitu plat motor dan plat mobil.